Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quran, mari kembali kita bercermin kepada para salafus soleh, pada orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, hamilul Quran, hamilul rayatil Islam. Para penghafal Al-Quran, mereka adalah pengemban panji Islam. Kata-kata emas ini sungguh telah diwujudkan oleh sahabat agung Ali bin Abi Thalib, baik secara harfi maupun maknawi. Satu dari sahabat Nabi yang paling hafal Al-Quran ini ternyata selalu terdepan dalam medan peperangan. Bahkan Alilah yang terpilih memegang panji kepemimpinan. Seperti saat perang Khaybar, diriwayatkan bahwa malam hari menjelang peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan." Sungguh, besok aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah akan memberi kemenangan. Ia mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, berdebarlah dada para sahabat ketika itu. Semua berharap bahwa lelaki yang beruntung yang dijanjikan oleh Rasul itu adalah mereka. Tapi ternyata keesokan harinya yang dipanggil untuk diberi panji adalah Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang sakit mata. Dan benar saja, kemudian dari pasukan pimpinannya berhasil mendobrak benteng Yahudi Khaybar dan meraih kemenangan. Sebelumnya, kehebatannya di medan laga juga sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib dalam perang Badar. Pada permulaan peperangan, Alilah yang maju ke depan untuk melakukan mubarazah atau perang tanding sebelum perang betul-betul dimulai. Dengan pedangnya yang bernama Zulfikar yang bermata dua, Ali berhasil memenangkan perang tanding itu. Sampai akhir peperangan, Ali mampu menumbangkan sepertiga dari total korban musuh yang berjumlah 70 orang. Ali bin Abi Thalib juga terkenal memiliki keahlian yang unik sepanjang sejarah, yaitu menyelam dalam pasir untuk kemudian menyergap musuh secara tiba-tiba. Saat perang Ahzab, ia berhasil membunuh Amru bin Wud al-Amiri, seorang jagoan Mekah yang terkenal dengan kebengisan dan keganasannya, hingga pasukannya pun lari ketakutan. Dalam perang Hunain, Ali juga terdepan dalam barisan. Bahkan di saat hampir 12.000 pasukan muslimin mendapatkan serangan mendadak hingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama segelintir sahabat, Ali bin Abi Thalib lah yang sigap menguasai keadaan dan mengumpulkan kembali pasukan yang berserakan. Dari situlah kekalahan di awal peperangan berbalik menjadi kemenangan. Bahkan semenjak belia, sepupu Rasulullah itu pernah bertaruh nyawa dengan menggantikan Rasulullah di tempat tidur beliau. Untuk apa? Untuk mengelabuhi para jagoan Mekah
yang telah merencanakan pembunuhan. Seandainya para utusan kabilah-kabilah Quraisy itu langsung menikam sosok berselimut hijau yang sedang berbaring itu, maka tamatlah hidup Ali yang masih berusia muda saat itu. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda perkasa yang menikahi Fatimah binti Rasulullah itu, bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Qurashi karramahullahu wajhah. Ia termasuk dalam sahabat yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Ayat itu turun berkenaan dengan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ali secara khusus. Ya Allah, tetapkanlah lisannya dan berilah petunjuk kepada hatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan tak ayal, ia pun menjadi salah satu dari 8 sahabat yang berhasil menyetorkan hafalan Qur'annya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermuara kepadanya sanad al-qiraah al-ashrah, sebagaimana dinukil dari Imam Ad-Dahabi dalam Ma'rifatu Kibaril Qurra. Bukan sekedar hafalan Al-Quran yang kuat, Ali juga terkenal di kalangan sahabat sebagai orang yang paling mengilmui Al-Quran. Ia paling paham makna dan maksud dari ayat yang terkandung di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang aku ambil dari tafsir Al-Quran, maka itu dari Ali. Jika seperti itu perkataan Ibnu Abbas yang dijuluki sebagai turjumanul Quran, maka bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib yang menjadi sumber utama tafsirnya? Sahabat yang mempunyai sifat zuhud itu juga terkenal sebagai orang yang paling mengerti tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Abu Nuaim dalam Al-Hilyah menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, demi Allah, tidaklah ayat Al-Quran turun kecuali aku telah mengetahui di mana dan tentang apa ia diturunkan. Dan sungguh Rabbku telah mengkaruniakan kepadaku hati yang peka dan lisan yang selalu bertanya tentang ilmu. Ali bin Abi Thalib juga sangat menekankan pentingnya tadabbur Al-Quran. Hal itu tersurat jelas dalam kata-kata emasnya, sungguh seseorang fakih sejati adalah yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan tidak membuat mereka merasa aman dari adabnya, serta tidak memberi keringanan untuk berbuat maksiat, juga tidak meninggalkan Al-Quran karena mengutamakan yang lain. Tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak disertai ilmu, dan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak disertai dengan pemahaman. Juga tidak ada kebaikan pada bacaan Al-Quran yang tidak disertai tadabbur. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan, Khalifah Rashidah keempat itu juga mengingatkan akan pentingnya pengamalan dari apa yang dibaca. Ali bin Abi Thalib memberi nasihat khusus kepada para hufaz, wahai para pengemban Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, karena sesungguhnya ulama sejati adalah yang mengamalkan ilmunya dan amalannya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, akan ada sekelompok manusia, mereka mempunyai ilmu tapi ilmu mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Amalan mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka. Kondisi mereka di waktu sendiri berbeda dengan saat dilihat orang banyak. Mereka duduk dalam halaqah dan saling membanggakan diri, sampai terjadi seorang dari mereka marah dan membenci temannya
karena ia duduk bersama yang lain dan meninggalkannya. Saudaraku, di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ini, marilah kita bercermin kepada Ali bin Abi Thalib, sang pengemban panji yang paling mengilmui asbabun nuzul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizin.